8 cara membersihkan hati yang kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua, dan bagikan video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Hati yang bersih akan membawa seseorang pada ketenangan dalam menjalani kehidupannya. Jika seseorang bisa menjaga kebersihan hatinya, maka ia akan terhindar dari segala penyakit hati, seperti iri, dengki, fitnah, hasud, hingga khianat. Hati yang bersih akan menuntun seseorang pada kebenaran. Selain itu, hati yang bersih juga membawa ketentraman dan kebahagiaan. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Berikut 8 cara membersihkan hati agar hidup menjadi lebih tentram dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyadari kesalahan. Menyadari berbagai kesalahan yang pernah dilakukan menjadi hal penting. Seseorang tidak akan bertaubat jika tidak menyadari kesalahannya dan tidak pernah merasa bersalah. Yang kedua, menyesali kesalahan. Jika seseorang hanya menyadari bahwa dirinya bersalah tanpa merasa menyesal, maka orang tersebut belum dikatakan bertaubat dan hatinya belum bersih. Rasulullah SAW bersabda, menyesal itu adalah taubat. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Yang ketiga, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyadari kesalahan dan menyesalinya, maka orang tersebut harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Semakin banyak istighfar, hati akan semakin bersih. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang besar dengan istighfar, dan tidak ada dosa yang kecil kalau diulang-ulang. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, berjanji tidak mengulanginya. Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk harus keluar dari hati nurani dengan jujur, tidak hanya di mulut, tapi juga harus di dalam hati. Meskipun hanya dosa kecil, akan tetapi jika dilakukan secara berulang, tak menutup kemungkinan akan menjadi dosa yang besar. Kelima, menutupi kesalahan masa lalu dengan memperbanyak amal soleh. Tanda bahwa seseorang sungguh-sungguh dalam bertaubat atau membersihkan hati adalah menebus dosa dan kesalahan dengan memperbanyak amal soleh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 114 yang artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Keenam, istighfar sebanyak-banyaknya. Kalimat singkat ini ternyata punya arti yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini menjadi doa membersihkan hati yang dapat membuat orang yang penuh dosa menjadi bersih. Astaghfirullah, yang memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah, merupakan ucapan yang sangat Allah senangi. Rasulullah SAW bersabda, hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dosa-dosa yang diampuni dengan beristighfar ini bukan hanya dosa-dosa kecil, tapi juga dosa besar. Ketujuh, melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, untuk menghapuskannya ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti bersedekah, memberi makanan binatang, dan lain sebagainya. Kedelapan, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, artinya bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 8 cara membersihkan hati yang kotor. Semoga kita semua memiliki hati yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.